Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Ekonomi Politik Radikal yang beranggotakan Diah Ayu Cahyani Tias, Iva Ikrima, dan Hendrik Wana Putra Pratama. Pernahkah kita berpikir bahwa di dunia ini ada negara-negara maju dan negara-negara yang kurang beruntung, dalam tanda kutip negara miskin? Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan ekonomi politik radikal. Yang dimaksud radikal di sini bukan radikalisme yang berkembang di masyarakat saat ini. Radikal di sini dimunculkan oleh para pemikir radikal yang menganut sistem paham Marxisme. Salah satunya yaitu Karl Marx. Lebih lengkapnya bisa kita simak video sebagai berikut. Masalah keterbelakangan dan ketergantungan di dunia ketiga. Pakar-pakar ekonomi neoklasik berhasil mematahkan argumentasi dari pemikiran-pemikiran aliran Marxis yang bercorak sosialisme. Dengan hal tersebut, pada akhirnya membuat pemikiran-pemikiran yang bercorak liberalisme kembali berjaya dan dampak pada perkembangan dan ekspansi kapitalisme semakin mendunia. Terdapat dua penganut aliran. Yang pertama, penganut aliran utama. Penganut aliran utama yaitu pembangunan kapitalisme sinonim dengan perkembangan industrial, ekonomi, dan struktur sosial yang semakin kompleks ke seluruh pelosok dunia. Yang kedua, aliran kiri. Teoritikus radikal melihat adanya dominasi dan eksploitasi dalam moda imperialisme dan kolonialisme di satu sisi dan perjuangan untuk kemerdekaan di sisi lainnya. Pakar-pakar aliran radikal semuanya menolak pandangan liberalisme ortodoks yang menurut mereka secara teoritis keliru dan secara politik tidak lengkap. Dari latar belakang sejarah, negara-negara Amerika Latin tidak begitu berbeda dengan negara Amerika Serikat, sebab keduanya merupakan koloni dari negara-negara Eropa Barat. Bedanya, kalau Amerika Serikat lebih didominasi oleh Inggris serta Prancis, Italia, dan Jerman, negara-negara Amerika Latin lebih didominasi oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Setelah Amerika Serikat memerdekakan diri dari negara-negara induknya pada akhir abad ke-18, negara-negara Amerika Latin juga melakukan hal yang sama pada awal abad ke-19. Setelah Amerika Latin memerdekakan diri, sayangnya menimbulkan sebuah pertanyaan, mengapa negara-negara Amerika Latin relatif terbelakang dibanding saudaranya yaitu Amerika Serikat? Keterbelakangan yang dialami negara Amerika Latin lebih disebabkan oleh faktor internal, seperti watak kemalasan, kesedihan, dan keangkuhan. Untuk mencari faktor-faktor yang menyebabkan keterbelakangan perekonomian, negara-negara Amerika Latin sesudah Perang Dunia Kedua melalui Komisi Ekonomi PBB untuk Amerika Latin yang disingkat sebagai ACLA atau yang sekarang ACLAC melakukan serangkaian penelitian. Yang pertama, dan menghasilkan sebuah faktor eksternal yang membuat Amerika Latin sebagai negara terbelakang. Yang pertama yaitu adanya hubungan dagang yang tidak imbang. Yang kedua, produk yang diekspor memiliki harga atau nilai jual yang rendah. Dan yang ketiga, produk impor memiliki harga barang yang lebih tinggi. Apa yang dialami oleh negara-negara Amerika Latin ini sungguh berbeda dengan teori yang dikemukakan oleh pakar-pakar klasik maupun neoklasik, yang mengatakan bahwa kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan dari perdagangan. Yang terjadi adalah pertukaran yang tidak seimbang karena negara maju memiliki posisi tawar-menawar yang lebih kuat. Hubungan dagang yang pincang dan eksploitatif menimbulkan banyak persoalan. Terintegrasinya industri yang sedang tumbuh ke mata rantai perdagangan internasional hanya memposisikan negara-negara sedang berkembang pada keterbelakangan dan ketergantungan. Selain menimbulkan masalah keterbelakangan dan ketergantungan, parahnya lagi hubungan permodal buruh serta hubungan industri pertanian juga cenderung tidak adil. Bahkan industrialisasi boleh dikatakan disubsidi oleh buruh dan petani. Tim ACLA membuktikan bahwa nilai tukar perdagangan bergerak ke arah yang lebih menguntungkan negara-negara industri maju dan merugikan negara-negara terbelakang di Amerika Latin. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam nilai tukar perdagangan tersebut, ACLA merekomendasikan negara-negara dunia ketiga untuk meninggalkan kebijakan ekspor bahan baku dan bahan mentah, beralih ke strategi industrialisasi substitusi impor. Rekomendasi lainnya adalah menghilangkan hambatan-hambatan struktural dalam negeri
seperti dominasi politik oleh kelompok elit oligarki dan sistem pemilikan tanah yang hanya menguntungkan pemilik tanah ukuran besar atau yang lazim disebut latifundo, yang menjadi penyebab keterbelakangan di negara-negara miskin Amerika Latin. Munculnya aliran ekonomi politik radikal. Sebagai dampak dari diadakannya hasil penelitian yang dilakukan oleh ACLA yang dipimpin oleh British pada tahun 80-an, muncul berbagai kritik terhadap teori konsep yang berasal dari Barat. Kritik tersebut kemudian menghasilkan sebuah paradigma baru, yaitu ekonomi politik radikal yang mencakup berbagai pendekatan, termasuk pendekatan ekonomi politik, strukturalisme, dan pendekatan ketergantungan atau lebih dikenal dengan pendekatan dependensia. Secara sederhana, ekonomi politik radikal dibedakan atas kelompok strukturalis dan aliran dependensi. Ekonomi politik pendekatan strukturalisme. Perspektif ini muncul menjawab mengapa negara-negara kaya mampu berkembang secara pesat meskipun sebagian besar pasca Perang Dunia Kedua mereka telah kehilangan negara jajahan. Sebaliknya, negara-negara bekas jajahan dunia ketiga dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, beberapa negara memiliki kekayaan minyak bumi, malah mereka tidak mendapatkan berkah menjadi negara kaya. Menurut teori ini, sistem pembagian kerja internasional atau ketika negara-negara di dunia melakukan spesialisasi produk telah membentuk dua kelompok negara, yaitu negara pusat dan negara pinggiran. Kemunculan strukturalisme dependensia ini merupakan akibat dari era liberalisme ekonomi yang pusat di satu sisi negara maju mengalami perkembangan ekonomi yang besar, namun di sisi lain ada pihak yang justru terhambat ekonominya dan muncul saling ketergantungan antara negara. Hal ini berlanjut pada bertambahnya jumlah kemiskinan massal. Strukturalisme dependensia ini pada intinya menganggap bahwa adanya ketimpangan dari negara berkembang dan negara maju, yaitu akibat industrialisasi yang tidak merata sehingga menimbulkan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Apabila negara berkembang yang ingin mencapai kemajuannya, ia harus mampu melakukan industrialisasi. Ekonomi politik pendekatan dependensia. Kali ini ada beberapa pemikiran para tokoh mengenai pendekatan dependensia. Antara lain, Andre Gunder Frank, Teotonio dos Santos, dan Paul Baran. Secara filosofis, teori dependensia menghendaki peninjauan kembali pengertian pembangunan ekonomi, di mana pembangunan tidak harus dan tidak tepat hanya diartikan sekedar proses industrialisasi, peningkatan keluaran, dan peningkatan produktivitas. Tapi proses pembangunan juga harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan ekonomi dan pembebasan negara berkembang dari belenggu tata ekonomi dunia. Pendekatan dependensia pada dasarnya hendak menjelaskan persoalan kemunduran negara-negara berkembang bekas jajahan dunia ketiga dengan melihatnya dalam konteks global. Kondisi ketergantungan adalah merupakan keadaan di mana kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari negara-negara lain, di mana negara-negara tertentu hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Teori ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif yang memiliki oleh setiap negara sehingga mengakibatkan terjadinya spesialisasi produk pada tiap-tiap negara sesuai dengan keunggulan komparatif yang mereka miliki. Selanjutnya, mereka memetakan dunia secara umum menjadi dua kelompok negara. Yang pertama, kelompok negara di bagian selatan dengan tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk spesialisasi di bidang pertanian. Kelompok negara umumnya dikategorikan negara-negara berkembang. Dan yang kedua, kelompok negara-negara belahan utara yang iklimnya tidak cocok untuk usaha pertanian.
Sebaiknya melakukan kegiatan produksi di bidang industri dengan mengembangkan teknologi untuk menciptakan keunggulan komparatif bagi negaranya. Kelompok ini umumnya dikategorikan negara maju. Karena adanya spesialisasi ini, maka terjadilah perdagangan internasional dengan asumsi perdagangan diharapkan akan menguntungkan kedua belah pihak. Paul Baran, seorang pemikir neo-Marxis yang menentang pendapat negara kapitalis maju akan menularkan sistem kapitalisme ke negara berkembang, dan ini akan mengakibatkan kemajuan negara-negara berkembang. Baran menolak dan berpendapat lain. Sentuhan kapitalisme justru mengakibatkan negara-negara prakapitalis akan terhambat kemajuannya dan akan terus hidup dalam keterbelakangan. Sementara, Andre, mewakili pemikiran dependensia, mengajukan 3 hipotesis melihat pola hubungan metropolis, yaitu negara maju, dan negara-negara satelit, yaitu negara terbelakang. Yang pertama, dalam struktur hubungan antara negara-negara metropolis maju dengan negara-negara satelit yang berkembang, pihak metropolis akan berkembang dengan pesat, sedangkan pihak satelit tetap dalam posisi keterbelakangan. Yang kedua, negara-negara terbelakang yang sedang menjadi satelit, perekonomiannya dapat berkembang dan mampu mengembangkan industri yang otonom, justru bila tidak terkait dengan kapitalis dunia-dunia atau kaitannya sangat lemah. Dan yang ketiga, kawasan-kawasan yang terbelakang saat ini situasinya mirip dengan situasi sistem feodal di masa lalu, di mana ada kawasan yang memiliki kaitan yang kuat dengan metropolis dan sistem kapitalis internasional akan terlantar. Akibatnya ada hubungan perdagangan internasional. Teonio dos Santos, ia justru lebih optimis pada perkembangan negara pinggiran. Menurutnya, negara-negara pinggiran setelah mengadakan hubungan dengan negara-negara pusat masih ada kemungkinan untuk berkembang, meskipun dalam konteks perkembangan dalam ketergantungan. Santos sepenuhnya menyadari bahwa negara pinggiran merupakan bayangan dari negara pusat. Justru itu yang membuat optimis bila negara pusat yang menjadi induknya berkembang dan maju, maka negara bayangannya pun dipastikan akan ikut berkembang dan akan maju juga meskipun dalam bentuk perkembangan yang tergantung dan perkembangan ikutan. Selanjutnya adalah pembangunan di negara-negara industri baru dan pandangan Sumitro tentang pembangunan. Apa sih negara industri baru? Negara industri baru adalah klasifikasi negara yang mempunyai perekonomian yang baik, tetapi belum mencapai tahap negara maju. Syarat lain sebuah negara dikatakan sebagai negara industri baru adalah berdasarkan hasil ekspornya. Menurut Sumitro, perbedaan antara pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan menurut Sumitro dibagi menjadi 2 sebagai berikut. Yang pertama, proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan dari belenggu ekonomi dunia, di mana mayoritas pendapatan ekonomi dalam suatu negara tersebut tidak tergantung pada Bank Dunia atau tergantung utang pada simpanan dari Bank Dunia ataupun negara lain. Yang kedua, melakukan pembenahan di bidang ekonomi, yaitu dengan memperbesar kekuatan rakyat Indonesia dengan jalan memperluas deras ekonomi dan melaksanakan usaha-usaha produktif yang sesuai dengan keuangan dan ekonomi yang tepat. Dimaksud di sini, pemerintah harus bisa membangun sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang ada di dalam Indonesia, sehingga potensi-potensi Indonesia baik itu dari sumber daya alam, manusia maupun hal lainnya itu bisa dikembangkan secara maksimal. Pembangunan di negara industri baru. Menurut William Overford, ada beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Asia. Yang pertama, merangsang kebangsaan. Jika diperlukan, mempertentangkan dengan kekuatan negara yang maju.
Yang kedua, membersihkan lembaga-lembaga pemerintahan, di mana di sini lembaga-lembaga pemerintahan yang kurang produktif harus dihilangkan dan diganti agar lebih baik kinerjanya. Yang ketiga, menumpas kejahatan, di mana banyak kejahatan memabukkan politik kekacauan pemerintahan sehingga pemerintah harus melancarkan kebijakan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, menindas kelompok yang menyebabkan patriotisme, korupsi, dan inflasi. Di sini, pemerintah harus menegaskan secara hukum terkait dari perekonomian dan dasar-dasar hukum bagaimana tentang ekonomi tersebut. Kemudian, menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan negara-negara industri maju dalam rangka mencari modal, di mana suatu negara dapat dikatakan negara maju apabila dia memiliki ekspor dan impor yang sangat baik, sehingga otomatis pajak dari luar negeri pun juga harus disesuaikan dengan kondisi negara tersebut. Yang keenam, menata agar anggaran militer lebih rendah daripada anggaran pembangunan yang tinggi. Kenapa? Karena lebih mementingkan anggaran pembangunan di saat masuk kepada tahap negara industri maju, agar perekonomian lebih dominan dibandingkan dengan ketahanan militer. Yang ketujuh, mengalihkan diri pada pertumbuhan yang disebabkan ekspor impor. Semua negara industri baru bisa tumbuh cepat memacu karena ekspor. Jadi peningkatan ekspor perlu ditingkatkan. Reformasi pemerataan pendapatan, baik itu dari reformasi pembagian tanah, industri padat karya maupun investasi secara besar-besaran. Selanjutnya, menghadapi kelompok kiri dengan reformasi yang merakyat. Dalam hal ini, pertumbuhan dari massa rakyat, keterlibatan dalam masyarakat harus secara real dilibatkan. Kemudian menciptakan perusahaan yang besar dan modern untuk menjamin tercapainya target perdagangan. Selanjutnya, mendapatkan teknologi modal perdagangan dari perusahaan multinasional dan bank internasional. Dalam ini, suatu negara harus mampu bekerja sama dengan bank internasional ataupun perusahaan internasional agar lebih melek teknologi dan paham akan kondisi luar dari negara tersebut. Yang selanjutnya, meniti tangga yang dimulai dari sektor padat karya seperti pertanian, bahan mentah, industri tekstil, dan lain-lain. Lebih mengedepankan sumber daya alam yang dimiliki dari negara tersebut. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat-alat authoritarian jika diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.